So 4 lapisan ini harus jadi mindset kita waktu membaca firman Tuhan, atau waktu kalian mengeksegesis atau membaca, merenungkan, menafsirkan kitab suci. Ya, ini ada kira-kira saya merumuskannya secara teratur jadi 10 langkah. Ya, nah 4 lapisan ini berasal dari model penafsiran Bapak Gereja atau patristik eksegesis. Ya, ya ini hanya pengantar buat kalian. Jadi kalau mau lebih mendalami ya mesti banyak belajar ya. Nah ini hanya contoh metode. Hari ini kita belajar kitab Galatia. Tapi sebetulnya selain Galatia, saya ingin kalian juga makin mahir ya, bisa memakai 4 lapisan ini untuk mempelajari kitab-kitab yang lain. Oke. Nah kalau kamu nanti kita lihat misalnya contoh John Chrysostom menafsirkannya, lihat oke, dia komentar, lalu dia ambil kitab suci, Yohanes 15, ya kan? Dia Yohanes 15, dia komentar lagi, oke? Terus dia ambil Galatia 3, Galatia 5, kamu lihat di sini. Nah, itu cara orang menafsirkan kitab suci. Itu yang disebut sebagai semantik konten. Semantik konten itu isinya apa? Atau psychic noetic, bukan psychic noeticnya, spiritual meaning ya kan? Nah, itu level yang kedua atau lapisan kedua. Dari situ dia jelaskannya begini. Dia sudah tahu apa sintaktik kontennya, lalu dia akan terjemahkan itu menjadi pikiran dia, deep structure. Komentar dia ini. Oke? Tapi didukung oleh data-data dari kitab suci. Dia disebut Christ Center. Tapi tambah dengan eklesial, misalnya dari tulisan para bapak gereja. Eklesial ini nggak mesti bapak gereja ya, bisa liturgi, teks-teks liturgi, nyanyian-nyanyian liturgi, oke, ibadah. Kayak kemarin kita udah bahas, misalnya kalau kita baca kitab Yunus, kitab Mazmur, ya semua ada kaitannya nanti dengan Kristus. Nah, kalau kita baca kitab Yesaya dan sebagainya. Nah, itu bisa kita pakai, baik itu dari kitab suci itu sendiri, maupun apa yang diajarkan oleh gereja. Misalnya dalam perkembangannya, ya ada tulisan-tulisan dari para murid-murid dari para rasul, ya kan? Misalnya Polikarpus, punya murid lagi, mereka punya murid lagi, John Chrysostom, dan sebagainya. Nah, ini adalah perkembangan setelah di abad pertama, abad kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Sampai sekarang ada tulisan-tulisan ini yang dihasilkan oleh gereja, dan kita perlu tahu. Karena mereka yang lebih paham tentang kitab suci daripada kita. Ya kan? Nah, sehingga ini didukung oleh data-data ini, tapi kita juga nggak bisa lepas dari deep structure pikiran kita sendiri. Oke? Nah, ini langkah yang paling sentral di mana kita harus bisa bersinergi ya. Itulah sebabnya kita perlu apa yang menjadi pikiran kita, konsep kita, ini harus bersinergi dengan pikiran Allah. Nah, disinilah pikiran Kristus, ya, Christ Center atau pikiran dari gereja. Misalnya dalam hal ini kita pakai Bapak Gereja, sehingga eklesia itu bukan hanya Bapak Gereja ya, bisa dari liturgi dan sebagainya. Nah, kamu lihat contoh misalnya nih John Chrysostom, ya. Nah, kamu lihat misalnya hari ini kamu pelajari ayat 6 ya. Oke, ayat 6 kan punya I marvel. Share screen. Oke. I marvel that you are so quickly, yeah, removing from him that called you in the grace of Christ unto a different gospel. Nih, ya. Tadi mungkin Sarah ini bisa perhatikan. Sarah sudah download materinya ya di Google Classroom, ini ada. Iya sudah Pak. Nah,
dari eksegesis kita kan kita mau mendapat teorianya, visionnya. Nah, caranya pakai semantik konten. Artinya kenapa istilah ada semantiknya? Karena memang kita mau mencari maknanya. Ya, mencari makna dengan pikiran kita, ini namanya deep structure. Nah, deep structure ini seringkali saya ngomong tuh komentar kita. Ya, komentar, pengertian kita, konsep kita tentang teks itu. Tapi bersinergi dengan Christ Center dan Ecclesia. Nah, misalnya ini contoh John Chrysostom. Ya, dia baca teks ini, lalu dia punya deep structure-nya ini. Ya, tapi deep structure-nya itu didukung oleh misalnya data kitab suci Yohanes 15 ayat 16. Oke. Nah, dia komentar lagi, deep structure-nya ini lagi. Alright. Lalu nah, dia tambah lagi, ambil dari Galatia 3, Galatia 5. Ya kan? Nah, lalu sintetik konten yang lain, ini dia. Ini satu sintetik konten lagi. Ya. Jadi kamu lihat sintetik konten kan sudah kita uraikan di atas ya kan? Bagian-bagiannya. Misalnya ini. Nanti kita akan uraikan misalnya bagian ini. Ya, ini satu sintetik konten. Gitu. Oke? Nah, nanti ada satu bagian sintetik konten ini. Ini nanti ada bagian ini. Oke, nanti ada bagian ini. Ya. Jadi ada bagian ini. Nah, ini misalnya kita bagi menjadi 1 2 3 4 5 konten. Nah, ini harus tahu kayak gini. Ya. Nah, lalu setelah itu nah dia menguraikannya menjadi sebuah semantik konten atau deep structure-nya. Nah, ini ya. Misalnya, ini berikutnya nih satu sintetik konten lagi. From him that call you in the grace of Christ. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini satu sintetik konten ini. Tadi dia jelaskan yang ini. Nah, sekarang Chrysostom jelaskan yang bagian ini. See? Ya. Nah, lalu kamu perhatikan apa yang dia jelaskan di sini. Nih. Dari dia yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus. Nah, ini satu bagian. Nah, Chrysostom pakai apa? Yohanes 17 ayat 10. Oke? Dari mana dia bisa ngutip ayat ini? Nah, tadi Christ Center tadi. Apa yang ditulis dalam kitab suci itu bisa kita pakai karena semuanya berpusat kepada Kristus. Jadi kita lihat kalau kita bisa pakai misalnya Galatia 1 ayat 6. Nah, ini ada data-data di buy box ini menolong kita ya. X reference-nya kamu tinggal klik di sini ada X reference. Ini data-data kitab suci ini. Ya. Misalnya Galatia 1 ayat 6. Nah, ada 2 Korintus 11 ayat 4. Ada kitab Galatia 5 ayat 8. Ada 1 Timotius 1 ayat 3. Oke? Nah, misalnya dalam konteks Galatia ini ada strength doctrine. Oh ya, ada doktrin yang aneh. Jadi nggak heran di zaman para rasul aja sudah ada muncul ajaran-ajaran yang bidat ya atau yang tidak sehat. Alright. Nah, ini kalian bisa pakai di sini. Nah, misalnya ayat 7. Jadi kalau Chrysostom ayat 6 dia bagi 2 ya. Nah, ayat 7 yang bukan yang adalah Injil yang lain. Pada Injil itu bukan Injil ya, sebetulnya Injil yang lain. Sebenarnya nggak ada Injil yang lain. Cuma disamarkan seperti Injil. Nah, dia jelaskan lagi. Ya. Nah, dia juga ada kutip-kutip dari Bapak Gereja yang lain di sini. Oke? Nah, kamu lihat cara Bapak Gereja menjelaskan kitab suci ini kita bisa pelajari apa yang mereka kerjakan. Ya. Nah, kemudian ayat 7 dia bagi lagi ini. Ini satu bagian. Kamu lihat ini ayat 7.
Ini satu bagian. Kemudian ini satu bagian. Ya. Nah, nanti kita lihat ini. Oke, ini yang kita mau kerjakan hari ini. Kita coba fokus di semantik kontennya. Ya, tapi kita tetap mulai dari langkah yang pertama. Oke. Kita sekarang masuk Galatia 1 ayat 6 sampai 7 ya. Oke, kita baca dari sintaktik formnya nih. Jadi ayat 6 sama 7 ini ada satu kalimat utama. Ya. Atau satu independent clause. Apa namanya? Independent clause, yaitu di sini apa? Taumazo. Nah, ini independent clause ya. And then di bawah independent clause ada hoti. Hoti ini menandakan apa? Kemarin kita pelajari. Hoti ini subordinate conjunction ya. Berarti adalah subordinate clause atau anak kalimat atau dependent clause. Apa? Dependent clause. Ya. Nah, lalu hoti metatistete, coba baca. Hoti metatistete. Nah, ini intinya. Jadi anak kalimatnya, subjek predikatnya nih, metatistete. Takeos utos. Ini keterangannya. Ya, kamu lihat Paulus atau para penulis itu ya, selalu mereka menulis diberi banyak keterangan tambahan. Misalnya metatistete itu kan berubah, ya, change. Oke, nah jemaat Galatia ini berubah nih dengan cepat. Nah ini ada takeos utos, ya kan? Nah ini keterangannya terhadap metatistete, tapi bukan anak kalimat ya. Ini phrase, oke, ini phrase, ini adverb, ini adverb. Nah lalu ada apo, coba baca apo tu kale santos humas. Semua baca. Apo tu kale santos humas. Oke. En kariti Kristu. Oke, jadi satu bagian ini namanya apa? Ini disebut apa? Clause? Bukan, tapi apa? Hah? PP. Pergi pulang. Apa? Prepositional phrase. Bukan PP ya. Pergi pulang ya. Prepositional phrase. Nah, kalau apa fungsi prepositional phrase ini? Nih, dijelaskan oleh apa? Kalau ada prepositional phrase berarti kita pelajari kasus, case. Di sini case-nya apa? Hah? Genitif. Ya? Apo tu kale santos humas. Nah, ini kale santos ini genitif. Ya, tapi genitif yang dibentuk dari partisipal, maka partisipalnya jadi kata benda. Ya, partisip itu kan punya 3 fungsi. Apa saja? Bisa substantif, adjektif, dan adverbial. Nah, masih ingat nggak itu? Nah, Mira masih ingat? Oke. Partisipal punya 3 fungsi, ya kan? Apa saja? Substantif, adjektif, adverbial. Kalau dia substantif ya seperti kata benda ini dia. Kalau dia kata sifat berarti menjelaskan kata benda. Kalau dia adverb menjelaskan kata kerjanya. Ya. Nah, ini nanti kalian pelajari lagi di sini. Kita sekalian ulang sedikit ya. Nih, buka participle halaman berapa ini?
halaman setelah infinitif biasanya ya. Ini sudah clauses. Oke, let's see di ini ya, tadi ada diagramnya. Nah, oke. Nih yang di atas ya, participle. Nih, ada yang ketemu diagramnya itu? Tabelnya maksudnya. Berapa? Nah ini ya, ada adjectival, ya, lalu substantival dan adverbial. Satu lagi verbal sebagai kata kerja, ya. So let's see, ya ini sebagai verbal, adjectival, adverbial dan substantival, ya 3 ini. Nah ini fungsi dari participle. Nah kalau misalnya di sini tu kale santos, ini kan prepositional phrase kan tadi, ya kan? Tapi dari participle kan. Nah participalnya jadi kata benda. Makanya ada definisi artikel to di sini. Nah ada preposisi ini, ya. Nah, apo tu kale santos humas en kariti Kristo. Oke. Nah lalu kita lihat di bawah metatis tete ini ada apa lagi? Eis evangelion heteron, ya kan? Oke, berubah ke Injil yang lain. Nah, gitu. Alright. Nah, coba kita sambil terjemahkan ya, biar lebih cepat. Oke, taumatso. Nih, ini independennya ya kan? Apa arti taumatso? Aku heran. Indikatif present. Berarti ini present yang pada saat itu. Ya, deskriptif present. Ini Paulus heran sekali bahwa hoti ini apa? Hoti conjunction ini bisa 2 kemungkinan. Conjunctionnya bisa bersifat artinya konten, bahwa, atau karena, because. Ini conjunctionnya apa? Ini conjunctionnya menjelaskan taumatso ya kan? Berarti adverbial apa? Adverbial clause, ya kan? Nah ini hoti ini. Ya kalau kita terjemahkan, aku heran apa? RSI terjemahkan apa hotinya? That, bahwa, ya kan? Oke. LAI juga bahwa, berarti taumatso ini hoti ini artinya that. Ya. Oke. Artinya that. Aku heran bahwa, nah kalau bahwa ini berarti apa? Menjelaskan kata kerjanya ini menjelaskan apa? Coba lihat. Kita lihat adverbial clause ya. Nih. Ini ada adjectival clause, adverbial clause ya. Ada hoti, mana ada hoti nggak di sini? Conjunction ini hote, ini hina, hina. Lalu di sini ada hoti, ya. Oke. Nah, di sini pakai clause ini. Aku heran karena bisa juga ya. Oke, atau bahwa. Oke. Nih, aku heran karena nih, ya, kamu berubah. Ya kan? Dengan cepat. Nah, LSI terjemahkan apa? I'm astonished that you are so quickly
deserting, ya, pakai desert atau turning away. Nah, di sini present ya, metatitisnya present, berarti ini deskriptif, sedang terjadi, ya, bahwa kamu sedang berubah atau beralih dengan cepat dari tu kale santos humas, dari dia yang memanggil kamu. Kale santos artinya memanggil. Jadi kalau jadi kata benda apa? Dia yang memanggil. Dia yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus. Nah, LAI terjemahkan, RSI terjemahkan deserting him. Nah, beralih dari dia yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus. Tapi kamu perhatikan di sini kale santos ini auris, ya kan? Bisa ikuti nggak ini? Saya pelan-pelan ya. Nih, tadi taumatso present deskriptif, metatiteste present deskriptif, indikatif berarti ini fakta bahwa jemaat Galatia ini sedang beralih begitu cepat dari dia yang memanggil. Nah, memanggil ini auris, berarti memanggilnya sudah lampau. Ya, konstati auris yang dulunya pernah panggil. Itu konstati auris. Coba perhatikan di sini, kemarin kita udah belajar auris ya. Nah, oke. Saya nggak ulangi lagi. Oke, kepada kamu di dalam anugerah Kristus. Nah, dalam anugerah Kristus ini enkariti. Nah, coba kita lihat apo. Apo ini berarti genitif kan? Nah, perhatikan genitif apa ini? Nah, dengan genitif apa ini? Apo. Berarti genitif apa? Source, separation. Hah? Coba perhatikan halaman berapa kalau preposition 160 ya. Nih, coba lihat apo. Ayo. Masing-masing ketik ya terjemahannya ya. Apo berarti apa? Separation, source, cause, partitive, agency. Kamu di sini, kamu berubah dengan cepat. Das ini ini ya, A. Apa? Tadi apo apa? Bukan agency. No. Separation, ya kan? Terpisah dari dia yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus. So, let's say, ya, aku heran, ya, bahwa hoti ini bisa artinya bahwa, oke, atau kita terjemahkan itu jadi klausa karena boleh. Jadi kalau dia karena causal cause, causal maka dia jadi karena. Aku heran karena kamu begitu cepat, ya. Nah, das ini kan takesu cepat, tambah autos lagi begitu. Nah, gitu. Jadi ini penekanan kan, kemarin kita udah belajar autos ini penekanan, ya kan. Jadi kamu begitu cepat beralih atau berubah. Ketik ya. Dari dia yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus. Kristusnya buka kurung ya. Nah, kamu tahu nih, dari ini menunjukkan terpisah. Ya, tahu dari mana, Pak? Nih, tadi ada apo. Perhatikan di sini apo mana ya? Nih. Ada separation, source, cause, partitive, agency. Yang mana? Separation, bukan source ya. Karena ya, antara yang memanggil dengan berubah itu kan jadi separate. Right? Ya. Nah, di sini bisa ikuti.
Ini saya. Nah, sekarang ini enkarity ini di dalam ini apa nih? Di dalam anugerah ini kan sphere ya. Lalu eis euangelion heteron. Apa? Berarti ada preposisi eis ya kan? Nah, tadi kita kembali ke ini. Ada 1, ada 2. Di bawah metatites ini ada 2 apa nih? PP. Prepositional phrase. Ya. Nih. Nah, kalau ini 2 prepositional phrase, 1 pemisahan, 1 ini apa? Eis-nya. Apa? Eis euangelion. Coba cek. Nih. Ada apa saja di situ eis? Alright. Nah, yang mana itu? Kalau RSI terjemahkan apa? Apa? To ya kan? Turning to a different gospel, to a different gospel. Pada Injil yang lain. So, let's say spasial tempat kepada Injil yang lain. Okay, toward to another gospel. Ya, ini spasial bisa benar. Spasial itu juga bukan hanya tempat, tapi kayak arah gitu ya. Kamu mau kemana? Ke Purwokerto, maksudnya arahnya Purwokerto atau tempatnya Purwokerto, ya kan? So another space gitu. Kalau dulu gereja Galatia itu pada Injil yang sejati, sekarang dia beralih kepada Injil yang lain gitu. Another space, another spatial, ya. Jadi that's right, into atau to ya. Ya. Arah atau spasial ya. So here to a different gospel, right? Now next, to another gospel, pada Injil yang lain. Nah, terus kita lihat ho, coba baca ho estin allo ux. Nah, saya tanya ini, ho ini apa? Apa? Relatif pronoun, berarti frase atau klausa? Klausa, ya kan? Klausa berarti anak kalimat. Anak kalimat dari apa nih? Dari kata euangelion. Berarti ini jenis anak kalimatnya apa nih? Hah? Jenis anak kalimatnya apa? Anak kalimat itu kan ada klausa adjectival, selalu ingat. Lalu substantival, and then adverbial. Coba ini ya, kita cek. Halaman berapa? Tolong kalian sebutkan langsung halamannya. Oke, that's it. Nah, kalau untuk sebuah klausa kan dibentuk dari infinitive, participle, conjunction, relatif kan. Nah, kalau misalnya dia relatif di sini, klausanya relatif, bisa substantif, ya kan? Bisa juga adjective, nih,
Berarti kalau tadi substantif sebagai kata benda, adjectival menjelaskan kata benda. Lalu satu lagi adverbial menjelaskan kata kerja. Nah, itu harus diingat ya. Saya sudah sering berulang-ulang biar ingat. Nah, kalau ini apa? Adjectival karena kata benda yang dijelaskan ya kan? Evangelion. Gitu. Ini adjectival. Oke, yang berarti diterjemahkan. Ya. Apa? Yang. Yang adalah apa? Yang bukan Injil. Ya. Let's say coba kita lihat ayat 7 sekarang ya. Yang bukan Injil atau yang sebenarnya bukan Injil. Ada Injil lain, lalu Paulus katakan ini bukan Injil sebetulnya. Bisa ya? Bisa terjemahkan ya? Oke. Ho estin alo up. Nah, estin ini present ya. Ini bersifat gnomik present ya. Lalu eime tines esin. Coba baca. Eime tines esin. Oke. Baru di bawahnya ada hoi parasontes humas. Kai telontes. Metas strefai tu evangelion tu Christu. Right? Nah, ini satu lagi nih, satu sintaktik konten lagi. Benar nggak? Nah, tadi ada ini satu, ini yang satu. Ya, kamu lihat nih satu, ya kan? Satu clause. Ya. Kalau ini satu clause ini. Jadi kalau garis besarnya sebenarnya 3. Nah, ini 4. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya tanya ini me tines esin. Apa artinya di sini eme ini? Conjunction lagi. Nah, kalau ketemu conjunction dia phrase atau clause? Clause. Ini. Berarti ini apa? Subordinate clause atau dependent clause atau anak kalimat. Nah, itu sama ya. Nah, kalau dia subordinate clause menjelaskan kata apa ini? Estin, kata kerja. Berarti adverbial clause. Bisa ikuti? Canggih? Subordinate clause ini ada berapa nih? Tadi saya bilang ada adverbial clause, adjective clause, sama substantive clause, ya. Ngerti, Debbie? Ya. Nah, kalau di sini ini apa? Kamu lihat aja yang di atasnya kata kerja, kata benda, atau apa, ya kan? Kalau dia kata kerja berarti apa? Adverbial gitu. Nah, adverbial kan banyak nih. Adverbial apa ini? Adverbial apa? Nih. Cause, comparison, concession, condition. Yang mana? Complementary, location, manner, purpose, result. Nah, kamu lihat dong, conjunction-nya kan A ya. Berarti di sini apa? Kalau udah A udah pasti conditional nih. Ya. Nih. Ngerti, Vivi? Ya, apa? Klausanya? Conditional. Conditional artinya apa? Rico. Conditional ini artinya apa? Syarat ya, kondisi. Pengandaian.
Jadi jika atau artinya jika pengandaian. Nah, tapi dalam pengandaian itu ada kondisionalnya. Misalnya jika saya lulus, misalnya, maka saya akan jadi pendeta, misalnya. Yang mana yang syarat? Jikanya itu. Untuk jadi pendeta, dia punya satu kondisi lulus dulu. Nah gitu. Ya kan? Kalau kalian nggak lulus dari gelar, misalnya sarjana teologi ini, bisa jadi pendeta nggak? Hah? Bisa. Angkat sendiri. Ya. Oke. Apa susahnya tambah PDT? Nyari. Ya kan? Oke, nanti saya yang tabis kali. Nah, jadi pendeta canggih. Oke, ini contoh condition ya. Nah, kamu lihat di sini. Jika. Ya kan? May tines esin. Nah, sekarang kamu bandingkan dengan RST-nya. May tines estin. RST-nya terjemahkan apa? Nih, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Atau LAI terjemahkan, hanya ada orang yang mau mengacaukan kamu, bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi nggak ada if di situ. Ya, may, may di situ dijelaskan jadi may if LAI terjemahkannya hanya, kalau ini tetapi, but, only di sini, but. Nah, kita terjemahkan apa? Emetines. Ya, eme. Coba kita cek conjunction eme. Kemarin udah belajar conjunction kan? Nah, let's see. Atau kamu bisa lihat di sini ya, di buy box ini sebetulnya juga menolong kita analisis. Lalu ada may, jika tidak ya, may. Kamu lihat kalau diikuti may itu artinya apa? Bisa menjadi but, ya. Atau kita lihat aja di sini ya, lebih cepat. Oke, ini ada logical conjunction, connective, bukan ya. Kita cari konstruktif, may, korelatif. Nah, ini ada men, de, pote, un, uk, te, me, may di sini disjunktif bukan, emphatic bukan, explanatory, inferential bukan. Kita cari yang ini ya. Nah, ini ada conditional. Let's see. Tapi kondisionalnya adalah doang. Ya, di sini. Dan an. Oke, kita cek lagi. Coba di ini. Nah, tadi ada hoti itu bisa artinya content ya, content conjunction itu that, substantival conjunction ya. Oke, tadi saya ada sedikit keliru. Nah, kalau dia hoti ini ya. Tadi kalau kita artikan karena itu menjadi causal ya. Causal conjunction ya kan? Causal. Causal itu artinya sebab. Berarti dia adverbial ya. Nih. Tapi kalau kita artikan di sini that, bahwa, berarti ini jadi konten dia. Konten. Konten ini berarti dia menjadi objek dari keheranan dia. Herannya apa? Oh ini. Nah, ini dia bukan jadi kausal lagi. Bukan adverbial lagi, tapi jadi substantival. Bisa ikuti ya? Substantival. Nah, kamu lihat di sini ada contohnya. Nih, content that ada hoti kan? Ya.
Nah, ini conjunction yang berfungsi sebagai substantival. Jadi substantival clause. Jadi kata benda dia. Bisa sebagai subjek, bisa direct object. Nah, kalau mayoritas terjemahan memang ini apa? Bahwa, ya kan? Berarti ini objek dari tomat so. Ya, gitu. Jadi kalau kalian ganti karena itu berarti adverbial, tapi kalau ini kalau jadi bahwa itu berarti substantival, ya. Itu aja bedanya. Oke. Nah, kita tadi cari aime ya. Aime itu diartikan apa? Kalau dia bentuknya adverbial, ada causal, ada di sini ya. Komparatif, aime, may. Nah, saya pikir ini adalah kondisional ya. Pakai soalnya dia. Cuma kita artikan aime jika tidak, ya maksudnya jika tidak, tines apa? Mereka adalah yang membuat masalah, kamu membuat masalah dan menginginkan apa? Turn. Kalau LAI terjemahkan apa? Memutarbalikkan ya. Kalau di sini mereka yang menginginkan, nah metafrenai. Ini jadi infinitif. Infinitifnya berarti apa? Di sini infinitifnya jadi objek dari telontas, menginginkan apa? Perubahan, pemutarbalikan. Nah, ini dia diterjemahkan jadi kata benda. Pemutarbalikan Injil Kristus. Oke? Saya lagi ya. Aime, coba ulangi ya. Aime ini artinya jika tidak, mereka adalah etines esin, mereka adalah yang apa? Parasontes. Nah, ini sekarang ketemu lagi nih. Ini banyak pelajarannya ya, kalian ingat lagi. Parasontes apa? Partisipal lagi. Hoi parasontes, berarti ini partisipal sebagai apa? Kata benda. Jadi mereka adalah yang mengacau. Nah, maksudnya trouble ini kan mengacau atau bikin masalah. Ini orangnya maksudnya, makanya ada hoi di sini. Jadi siapa mereka? Pengacau. Ya, jadi kamu bisa mengatakan, jika tidak mereka adalah para pengacau. Karena ini jamak ya. Para pengacau. Ya kan? Kamu, para pengacau kamu. Para orang yang mengacau kamu. Nah, gitulah. Pengacau atau orang yang mengacau. Mereka adalah orang yang mengacau kamu. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengacau kamu. Oke, gitu boleh. Dan menginginkan. Ini partisipal lagi kan? Menginginkan. Pemutarbalikkan. Nah, metaforanya boleh dikatakan inilah. Pemutarbalikkan. Injil Kristus. Oke. Coba kita ulangi dari atas ya. Taumatso, aku heran. Hoti ini bisa dua kemungkinan, karena atau bahwa, tapi lebih tepat apa ini? Boleh bahwa berarti ini konten ya, substantif. Apa isi dari keheranan atau objek dari keheranannya? Bahwa nih metatiteste takeos utos, kamu begitu cepat berubah, apo terpisah ini ya, dari dia yang memanggil kamu dalam anugerah Kristus kepada. Nah, ini tujuan, bukan tujuan, tapi satu arah ya, kepada Injil lain. Oke, lalu ada anak kalimat lagi, ho, yang bukan Injil. Ya, yang sebenarnya bukan Injil. Eme
Jika tidak, mereka adalah orang-orang yang mengacau kamu atau para pengacau kamu dan menginginkan pemutarbalikan Injil Kristus. Nah, itu kira-kira terjemahan literalnya. Nah, waktu kamu menerjemahkan, kamu sudah harus mengerti sintaksnya. Sintaksnya ya ada di buku ini. Nah, ya, gitu. Ada pertanyaan di sini? Bisa ikuti? Ayat 6 dan 7. Oke. Kalau enggak kita lanjut ayat 8 ya. Kita beresin dulu lapisan satunya, baru nanti kita masuk ke lapisan 2-nya. Oke, ini agak repot kalau udah pakai penggaris gini, harus dihapus. Nah, sekarang yang ke-8, Allah esto anatema, baca. Ean hemis, hei angelos, kai, ex urano, eu angelisetai, humin, paraho, eu angelisa humin. Oke, eu angelisa humin. Ya, ini pakai eta ya. Eu angelisa humin. Oke, ala esto anatema ean hemis he angelos kai ex urano. Ya, eu angelisetai humin paraho eu angelisa humin. Alright. Sekarang kita lihat mulai dari sini nih. Ada ala, ini adalah conjunction coordinate. Nah, kita udah belajar kemarin conjunction coordinate itu biasanya logical conclusion, logical conjunction. Kita cek di sini logical conjunction, ini biasanya yang bentuknya coordinate yang setara. Nah, kamu cek aja di box ini kan. Oh, ala ini conjunction coordinating, ala. Diterjemahkan dari sini tetapi, ya kan? Nah, esensi bahkan kemarin, lalu ada konektif itu dan, ya. Kalau ala mana nih? Konstruktif. Nah, ini contohnya ada ala. Tapi, nah berarti ini adalah konstruktif conjunction. Maka kita artikan apa? Tetapi, ya. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat 8 RSV terjemahkan apa? Tetapi. Ya kan? LAI sama, tetapi. Ini kontras. Alright? Tetapi kamu lihat induk kalimatnya mana? Independennya ini. Ini namanya apa? Independent clause. Oke? Nah, kalau kita terjemahkan ini esto enatema. Artinya apa? RSV apa terjemahkannya? Esto enatema, anatema. Ini imperatif, present, aktif, third person singular. Lalu anatema ini nominatif. Neuter singular. Kalau RSV terjemahkan apa? Hah? Let him be accursed. Terkutuklah dia. Ya kan? Kalau anatema itu artinya apa di situ? Anatema. Kata bendanya. Kutukan. Esto anatema terkutuk jadinya. Ya kan? Esto kan berarti dia. Orang ketiga tunggal. Jadi terkutuklah dia. Gitu. Ya. Nah, tapi di bawahnya ada ean ini. Oke, tadi kita udah belajar ya ean. Ini apa? Conjunction, subordinate conjunction. Berarti ini membentuk apa? Klausa atau prepositional phrase? Frase atau klausa?
Klausa. Klausa apa namanya? Ean ini, klausa apa? Atau dependent clause apa? Adverbial. Kamu lihat yang di atas, kata kerja kan? Berarti adverbial. Adverbial kan banyak. Yang mana nih? Adverbial clause kan banyak. Yang mana? Loh, ean ini artinya apa? Jika lagi. Berarti apa? Conditional clause. Nah, kamu lihat. Nih, adverbial clause kan? Lalu ada cause, ada comparison, ada concession, dan kondisi. Nah, ini dia. Kondisi itu dia pakai apa? Iya, conjunctive clause. Clause-nya apa? Conjunction-nya. Ean. Ini dia. Mana ya? Tadi contohnya, di sini dia nggak kasih contoh ya. Ada ean. Nah, kalau kita lihat di conjunction-nya halaman ini. Ini konstruktif. Kita cek yang di ini ya, adverbial, ada causal, ada komparatif, conditional. Nah, ini dia, conditional conjunction itu if. Ada dua ya, a dan ean. Oke. Nah, ini halaman berapa ini? 300 ya. Oke. Nah, ini ean berarti jika diartikan, ya kan? Terkutuklah dia, berarti ada sebuah syarat itu untuk terkutuk. Apa? Jika ini hemes apa? Kami, ya kan? He ini atau. Nah, ini koordinat. Berarti kalau atau itu pilihan, ya kan? Kami atau angelos. Malaikat. Ini kai ini artinya apa? Bahkan, gitu ya. Jika bahkan kami dan malaikat dari surga. Oke. Nih, eu angelisetai. Nah, ini subjunctive present. Present berarti sifatnya apa? Deskriptif aja, ya kan? Terjadi. Tapi subjunctive. Subjunctive itu artinya apa? Tuh, ingat lagi subjunctive mood. Ini bukan indikatif. Berarti belum terjadi. Ya. Tapi subjunctive bersifat apa? Kemungkinan. Nah, jadi jika kami atau para malaikat dari surga bahkan memberitakan Injil. Nih. Preach good news, memberitakan Injil kepada kamu, tapi paraho yang berasal, Injil yang berasal apa? Yang berasal dari paraho yang berbeda. Sorry, para itu artinya di sini coba kita cek preposisi para. Apa saja kalau diikuti akusatif? Halaman 169. Nah, para diikuti oleh akusatif. Ada spatial, comparison, opposition. Yang mana? Nih. Paraho eu angelisa meta humin. Para di sini spatial, comparison, atau opposition. Coba Ngesti.
Coba cek RSV kalau bingung. RSV terjemahkannya apa? Preach any gospel to you, then what we have preached to you. Dia pakai then. Then itu berarti, New King James ya. New King James then. Kalau RSV contrary, berarti contrary di sini berarti apa? Opposition. Berlawanan. Ya kan? Kamu tuh lihat. Jika kami atau para malaikat dari surga memberitakan Injil kepada kamu berlawanan, kontras dengan Injil yang kami beritakan kepada kamu, maka hasilnya terkutuklah dia. You see? Nah, Euangelisetai memberitakan Injil kepada kamu yang berlawanan dengan yang kami beritakan kepadamu. Nah, Euangelisetai kan memberitakan lagi kan kepadamu. Kalau kita bandingkan dengan New King James, dia pakai then, berarti komparisi, ada perbandingannya. Kalau ada orang yang memberitakan Injil, terus lalu kamu ada memberitakan Injil yang lain, ada perbandingan yang lain, nah ini nggak sama kan berarti. Nah ini terkutuk dia. Tapi saya pikir ini lebih pas, langsung kontrali ya, daripada then ya, gitu. Lebih tegas gitu. Oke. Kalau di sini against atau contrary to ya. So, kita terjemahkan ulang. Tetapi terkutuklah dia jika kami atau para malaikat, ini bahkan ya, jika bahkan kami dan atau para malaikat dari surga memberitakan Injil kepada kamu yang berbeda atau yang kontras dari yang kami beritakan kepada kamu. Nah, kamu perhatikan di sini. Ini Euangelisetai dengan Euangelisameta apa bedanya? Kalau Euangelisetai ini subjunctive present, masih kemungkinan kalau ada ya kan. Tapi kalau Euangelisameta ini the aorist middle. Berarti apa? Ya, Euangelisameta ini Injil yang dulu yang Paulus beritakan di awal itu loh. Nah, kalau sekarang ada yang berberitakan berbeda dengan yang di awal itu, terkutuklah dia. Itu paham nggak? Jadi kalau Paulus dulu udah memberitakan Injil yang benar nih. Lalu sekarang bahkan dia katakan kami itu bisa Paulus, bisa yang lain-lain, ataupun dia ketambahkan malaikat dari surga. Ya, kita tahu nanti dalam penjelasan malaikat itu ada malaikat yang baik, tapi juga ada malaikat yang menyamar jadi malaikat baik, ya kan, malaikat yang jahat. Nah, kalau dari mereka nih, baik manusia maupun orang malaikat, dia akan terkutuk kalau memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang semula itu. Nah, makanya di sini pakai aorist. Oke, Boy? Bisa ngerti? Jadi kalau saya tanya, apa bedanya Euangelisameta ini dengan Euangelisetai? Misalnya ini siapa ya? Yang ngantuk-ngantuk nih. Pagi-pagi sudah ada yang ngantuk nggak ini? Lurusman. Yang suka duduk belakang pasti dipanggil. Makanya duduk depan. Apa bedanya Lurusman? Ini Euangelisameta dengan Euangelisetai. Satu aorist, satu subjunctif, ya kan? Satu present. Kalau aorist di sini indikatif, berarti sudah terjadi pada masa lampau, ya kan? Kalau ini, iya,
Subjunctive present. Berarti apa itu? Pasal. Kemungkinan belum terjadi, ya. Masih subjunctive atau kemungkinan. Nah, itu ingat istilah subjunctive ini harus ingat lagi. Lalu bedanya apa dengan indikatif di sini? Apa, Orna? Kalau indikatif sudah terjadi fakta, ya kan? Kalau yang ini subjunctive belum. Nah, maka kalian ingat lagi di sini. Ya, jadi kalau belajar sintaks seperti ini menolong kita untuk memahami apa yang ditulis ya. Oke. Nah, sekarang kita ayat ke-9. Oke. Coba baca ya. Lego kai arti palin host pro rekamen. Oke, coba ulangi. Lego apa? Proe rekamen. Oke, terus esto Oke, pare la bete. Oke, once again. Lego Oke, pare la bete. Nah, kalau saya tanya ini sekarang, berapa clause di sini? Independennya mana? Independennya apa di situ? Lego. Ya kan? Ini satu. Ini independennya. Di situ ada anak kalimatnya enggak? Ada. Yang mana? Host. Oke, ada berapa? Satu lagi apa? Hah? Yang mana? Esto ini. Kalau esto sendiri ini apa ini? Hah? Esto ini apa? Ini adalah namanya indirect discourse. Ya. Jadi aku berkata, nah ini isi perkataannya. Oke. Bukan indirect ya, direct discourse. Aku berkata, ayat 9 ya. Ya. Nih, esto, nih. Jadi intinya dari ya seperti yang dulu aku katakan sebelumnya, nih. Nah, apa yang dia katakan? Ini isi perkataan dia. Esto anatema, terkutuklah dia. Oke, lalu ada lagi ya kan? Anak kalimat lagi di sini. Jika ada orang euangelisetai, memberitakan Injil kepada kamu berbeda dari yang kamu terima. Parelabete ini. Jadi kalau ada yang memberitakan Injil berbeda dari yang kamu terima, nah parelabete ini bentuknya aorist loh. Berarti yang sudah terjadi. Berarti ini Injil yang pertama. Kalau kamu dapat Injil yang berbeda dari yang pertama, berarti keliru. Salah. Dan orang yang memberitakan itu terkutuk. Nah, makanya di sini ya, kita harus hati-hati. Jangan sampai memberitakan Injil palsu. Kamu kena anatema nanti. Ya. Nih,
kitab suci yang ngomong ya. Oke, nah sekarang kita coba. Lego, aku berkata kepadamu, indikatif present ini biasanya deskriptif. Kai, arti palin. Nah, kai. Kai ini berarti artinya apa? Dan, bukan dan di situ. Hah? Kalau RSI terjemahkan? Iya. So, now, ya kan? Ini artinya now, so, again. Jadi sekarang, lagi, K ini artinya lagi, so, jadi gitu ya. Ini lebih kepada, nih, so, ya. Penekanan lah ya di sini. Lalu arti itu artinya now, palin itu lagi. Jadi sekarang lagi aku katakan. Nah, lalu di bawahnya apa? Host. Ini anak kalimat lagi. Perbandingan ya. Seperti proerakamen. Nah, ini perfect, indikatif perfect. To say before, katakan sebelumnya. Yang aku katakan sebelumnya. Berarti perfect. Perfect itu maksudnya apa? Perfect apa ini? Coba kita cek. Perfect tenses, masih ingat nggak? Halaman ini ya. Berapa? 246. Apa pengertian perfect? Dari perfect tense, dari lampau hingga sekarang. Jadi ada semacam durasinya ya. Nih, from the past until present. Ini perfect. Jadi Paulus katakan sebelumnya itu sudah dari lampau sampai sekarang berulang-ulang dia. Ya kan? Nah, bisa intensif, artinya apa intensif? Emphasize hasilnya ya atau present state sekarang. Lalu yang kedua, extensive. Berarti complete-nya of a past action or the process. Nah, ini. Jadi intensif atau ekstensif perfect ini. Yang aku katakan sebelumnya. Ini menekankan complete-nya atau hasilnya. Nah, yang sudah aku katakan sebelumnya. Ini ya, hasilnya ya. Gitu. Oke. Nah, ini intensif perfect. Jadi Paulus itu mengatakan ada Injil palsu ini dari lampau sampai sekarang. Hasilnya harusnya kamu sudah tahu gitu loh. Ya kan? Tapi aku katakan lagi, Lego lagi dia di sini. Aku katakan sekali lagi. Nah, ini berarti kan sangat penting ini. Sampai diulangi ya, di ayat 8 dan 9 ini diulangi lagi. Esto anatema lagi, esto anatema. Oke, nah jika ada orang yang memberitakan kepada kamu berbeda dari yang kamu terima. Ya, nah dia bisa dibuat terjemahan ya. Oke, kira-kira gitu ya, contoh kita sambil belajar menerjemahkan, lalu pahami beberapa ini yang penting ya, misalnya kayak ketemu perfect, kamu bandingkan, oh ini auris, ini misalnya ini contoh ya, ini waktu kalian exegesis, perhatikan, oh ini kenapa auris ya, kok ini subjunctif, ini indikatif auris, ini subjunctif auris, subjunctif present. Nah ini apa bedanya ini? Ya kan? Nah, kemudian euangelisetai ini indikatif present jika ada orang yang memberitakan. Lalu di sini indikatif auris, satu present, satu auris. Ya kan? Nah, kalau di sini present, indikatif present dalam bentuk jika. Nah, ini belum terjadi. Ya, jika ada orang yang memberitakan. Kalau ini
indikatif aorist sudah terjadi, sudah terima dulu gereja di Galatia. Berarti ini membuktikan gereja di Galatia itu sudah terima Injil yang benar. Nah, kemudian datang penyusup, ada Injil palsu yang masuk. Dan itu sudah terjadi di sini. Ya. Nah, makanya kalau kita baca di ayat 6 dan 7, di sini ada euangelion heteron. Nah, ini dari kata heteros. Tapi ada kata alos. Di sini apa bedanya? Nanti kita lihat ya. Heteros ini jenis yang berbeda. Alos berbeda tapi dalam satu jenis. Variasi aja. Sedangkan heteros berbeda tapi berlainan jenis gitu. Nah, nanti kita lihat beda heteros dengan alos. Alos berbeda tapi masih dalam satu jenis. Sedangkan heteros sudah berbeda aja jenis. Jadi memang sama sekali bukan Injil sebetulnya. Ya. Contoh misalnya antara pengertian iman dalam Paulus dengan imannya Yakobus itu alos. Ada perbedaan dalam hal penekanan, ya kan? Alos itu namanya. Tapi masih dalam satu jenis. Nah, sedangkan evangelion di sini Paulus pakai heteros. Berarti memang sudah berbeda. Iman yang Injil yang memang sama sekali beda. Bukan iman dari para rasul ini. Nah, ini iman dari guru-guru palsu. Injil dari guru-guru palsu. Oke, ada pertanyaan nggak tentang sintaktik ini lapisan 1? Terus mana lagi ya? Tadi kita sudah perhatikan di sini ada semacam prepositional phrase ya, yang ini perhatikan ini. Ini bukan klausa ya. Gitu. Tapi fungsinya juga memberi penjelasan. Nah, sama seperti klausa ini juga memberi penjelasan ya. Misalnya kayak how ini ya kan, ini klausa tapi memberi penjelasan kepada yang di atas. Nah, ini prepositional phrase juga memberi penjelasan kepada yang di atas ini. Oke, jadi either itu klausa maupun prepositional phrase ini punya fungsi yang sama memberi penjelasan. Lalu perhatikan tadi kita udah pelajari kayak conjunction ya, seperti ini hoti conjunction itu membentuk namanya klausa. Oke, klausa ini dibentuk atas 4 ya. Apa saja? Ada infinitif, ya kan? Itu membentuk klausa. Lalu ada participle, ada conjunction, dan satu lagi relative pronoun. Nah, relative pronoun yang di sini mana? Ada seperti how ini, ya kan? Ada how ini relative pronoun. Conjunction yang mana? Conjunction-nya seperti ean ini ya. Ean terus eme, hoti ini conjunction. Participle-nya seperti apa di sini participle-nya? Ada nggak? Kebetulan nggak ada ya di sini. Yang ini ada ya. Oh, ada di sini ya. Ini ya. Ini satu di participle kan? Nah, ini anak kalimat ini. Menjelaskan apa? Tines. Ini apa? Hoi tadi kita kelewat ya. Hoi parasontes dengan hoi telontes yang pengacau dan ini yang menginginkan tadi itu apa? Ini participle clause ya kan? Menjelaskan tines, kata benda. Berarti adjectival. Nah, ini klausa dari participle. Perhatikan ya. Nah, lalu infinitif. Nah, infinitif tadi di sini misalnya ini. Ya. Nah, ini infinitif clause ini. Tapi sebagai infinitif participle ini sebagai kata benda. Makanya di sini ini jadi ada 3 nih juga.
Infinitive itu bisa adjectival, substantival, adverbial. Ya, participle juga sama. Oh sorry, infinitive itu bukan adjectival tapi verbal. Ya, substantival, adverbial. Kalau participle, adjectival, adverbial, dan substantival. Ya, nah itu. Ini beberapa halnya. Oke. Oke, ada yang mau tanya? Bisa paham semua? Oke, kalau paham nanti kita lanjut ke lapisan kedua, kita break dulu. Ya. Kira-kira 10 menit lah. Ya. Kita masuk lagi.